Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal manuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh mu'alif hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Waral Jami' Syafi'i al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukum ki alim majma'in وثم إلى روح السيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي هيجي سبيل الرشاد وثم إلى الشيخ مربي روح كي جنور السيدي وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي هيجي حفيظ الدين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 12 10 baris dari atas. Wa yanqudul wudu'a, itu. Halaman 12 10 baris dari atas, bacaannya wa yanqudul wudu'a, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa zufran aw sya'ran aw sinnan
أو جزءا منفصلا ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa zufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Ya. Kelanjutan pembahasan daripada kajian kitab kita sampai pada malam hari ini masih membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Kemarin sudah kita terangkan bahwa yang terbilang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun belakang, dan juga dapat membatalkan wudu hilangnya kesadaran kita. Apakah hilang kesadaran kita itu dengan sebab tidur, atau dengan sebab pingsan, atau dengan sebab mabok, ataupun dengan sebab gila ataupun ayan. Itu sudah kita bahas. Kemudian juga yang dapat membatalkan wudu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, yang dengan ibaratnya menggunakan kata-kata masun. Masun menyentuh. Hal ini yang batal itu adalah yang menyentuh, adapun yang disentuh itu tidak batal. Berbeda nanti yang akan kita terangkan dengan kata-kata lamsun. Menyentuh juga. Tapi kalau lamsun, yang menyentuh batal maupun yang disentuh juga batal. Tapi kalau masun, pembahasan yang kemarin, maka yang nyentuh yang batal, yang megang yang batal, adapun yang disentuh, adapun yang dipegang ataupun yang dipegang itu tidak batal. Kalau menggunakan kata-kata masun. Ya. Jadi kalau masun itu tidak disyaratkan harus berbeda jenis. Walaupun laki-laki sama dengan laki-laki, walaupun perempuan sama perempuan, ya, laki-laki dengan laki-laki bisa batal kalau memang yang kita sentuhnya itu adalah kemaluan depan ataupun kemaluan belakang.
Ya, jadi tidak disyaratkan juga beda jenis, tidak disyaratkan apakah dia sudah sampai batasan syahwat atau belum, dan juga tidak disyaratkan apakah dia itu mahram atau bukan. Nah, itu sudah kita bahas ya. Nah, di sini yang dapat membatalkan wudu kita wa yanqudul wudu'a, dan yang dapat membatalkan wudu kita iltiqa'u, bertemunya basyaratai rajulin wa imra'atin. Iltiqa itu bertemu. Tapi dalam naskah yang lain, kalau kita buka kitab Fathul Mu'in, di sana menggunakan kata-kata talaqi, sama maknanya. Ya. Bertemunya basyaratai, dua kulit. Asalnya basyarataini, tapi dikarenakan khudzifatin nun lil idofah dalam ilmu nahunya, dibuang nun karena diidofahkan kepada kata-kata rojul. Jadi nggak dibaca basyarataini, tapi basyaratai gitu. Bertemunya basyaratai rojulin, dua kulit, yaitu rojulin laki-laki, wamroatin laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Berarti dalam hal ini disyaratkan ikhtilaful jinsi, ada perbedaan jenis. Laki-laki dengan perempuan, kalau sama-sama laki-laki kagak batal. Ini yang batal kalau laki sama perempuan, karena disyaratkan kalau lamsu itu ikhtilaful jinsi, beda jenis. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau bertemu kulit dengan kulit, laki dengan perempuan, tanpa adanya dinding, tanpa adanya penghalang. Kalau kita ada baju, bersentuhan nih, ada dinding namanya, ada penghalang, ada aling-aling, nggak bersentuhan langsung kulit dengan kulit, maka tidak batal. Tapi kalau di situ ada dinding, sekalipun umpamanya ini transparan, umpamanya dindingnya ini seperti plastik putih, kelihatan kita punya kulit, kita sentuh. Nah, ini karena ada dinding, ada penghalang, ada aling-aling, tidak secara langsung kulit ketemu dengan kulit. Kalau ada penghalang sekalipun tipis, maka tidak membatalkan wudu kita. Ya. Ya. Jadi kulit ketemu dengan kulit, laki dengan perempuan. Ya. Sekalipun kita menyentuhnya tanpa menggunakan syahwat, nggak ada syahwat. Kita nyentuhnya nggak ada syahwat, ya, tetap batal juga. Bahkan dalam ibarat Fathul Mu'in di sana dikatakan walau bila syahwatin, sekalipun tanpa syahwat. Syahwat itu perlu kita ketahui dobitnya. Dobitus syahwat itu, kalau bagi laki-laki intisyaruz zakar, berarti ada syahwat, artinya bangun dia punya kemaluannya, berarti syahwat. Tapi kalau wanita mailul qalbi, kecenderungan hati,
seorang wanita tertarik kepada lawan jenisnya, berarti di situ dia udah ada syahwat. Tuh. Jadi syahwat itu kalau buat laki-laki intisyaruz zakar, dobitnya nih. Bangun dia punya kemaluan, berarti ada syahwat. Kalau bagi perempuan mailul qalbi, ada kecenderungan hati. Itu syahwat bagi wanita. Ya. Nah, ini kita menyentuh lawan jenis kita, beda jenis kita sentuh sekalipun tanpa adanya syahwat, maka bisa batal wudu kita. Ibaratnya menggunakan dalam kitab yang lain seperti kitab Fathul Mu'in, walau bisyahwatin, walau, lau itu lil ghayah, sekalipun gitu. Nah, di sini kalau kata-kata menggunakan kata-kata lau, ya, ghayah dalam ilmu fikih Syafi'i itu menunjukkan ada ulama yang mengatakan kalau tidak ada syahwat tidak batal. Kalau ada kata-kata lau tuh lil ghayah, berarti nanti ada ulama yang mengatakan kalau nggak ada syahwat nggak batal. Tapi sekali lagi ini bukan mazhab kita. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, mau ada syahwat ataupun tidak ada syahwat ketika kita bersentuhan langsung, maka batal saja wudu kita. Ya. Nah, emang ada mazhab lain yang kalau tidak ada syahwat itu tidak batal? Makanya menggunakan ibaratnya dalam kitab yang lain walau bila syahwatin, berarti di sini ada khilaf. Nah, kalau mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik itu kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Kalau tidak ada syahwat, ya, yeah. Nggak ada syahwat nggak batal, ya. Menurut mazhab ini, kita punya wudu, kita sentuh perempuan tapi nggak ada syahwat. Kalau kita ikut mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad itu nggak batal bersentuhan kulit lawan jenis laki dengan perempuan. Ya. Beda lagi dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau kata beliau tetap nggak batal mau ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Ada syahwat menyentuh perempuan, beda jenis, nggak ada syahwat menyentuh perempuan. Kalau kata mazhab Imam Abu Hanifah itu maka tidak batal wudu kita kecuali jima. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Yalah mastum di situ ya, mazhab Hanafi mengatakan jama'tum pengertiannya di situ. Ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah jima baru batal. Kalau sekedar sentuh aja apa? Belum batal. Ya. Tapi kalau mazhab kita, ikutan kita dalam fikih yaitu mazhab Syafi'i, mau ada syahwat ataupun tidak ada syahwat maka batal. Ingat tuh mazhab kita ya. Sebab dalam hadisnya bagaimana bunyinya, man qabbala imra'atahu, gitu kan. Ya, potongan hadisnya man qabbala imra'atahu, siapa yang mencium dia punya perempuan istrinya, ya. Nah, di situ tidak dikatakan baik dengan syahwat ataupun tidak. Maka apa? Maka ini menunjukkan batal karena dengan sebab iltiqonya, bersentuhannya, bertemunya kulit beda jenis sekalipun tidak ada syahwat ataupun dengan syahwat batal saja kalau menurut mazhab kita. Gitu. Ya. Bagaimana kalau dipaksa? Saya dipaksa suruh nyentuh gitu, mukrohan namanya. Batal nggak dipaksa? Kalau dipaksa suruh nyentuh gitu, kita punya wudu. Batal nggak?
Wa in kana ahaduhuma mukrahan, meskipun salah satu daripada keduanya itu dipaksa, tetap batal. Ya, tetap batal. Jadi nggak ada istilah alasan, oh saya kan dipaksa nyentuhnya, tetap batal. Nggak ada syahwat, tetap batal. Kayak kita nih nyentuh perempuan yang udah nenek-nenek, kita ada sama nenek-nenek ada syahwat nggak? Saat saya nyentuh perempuan tapi usianya udah 70 tahun gitu, saya kagak ada syahwat sama sekali, nyetrum juga kagak, batal kagak? Ya kan kagak ada syahwat, tetap batal. Lah itu engkong ente nguber-nguber juga nenek-nenek, ya kan? Kenapa batal? Li'annahu ma min sakitatin illa walaha laqitatun. Tuh ingat. Nenek-nenek sekalipun kagak ada yang mungut, kita ya emang kagak doyan, anak muda. Masih muda tapi aki-aki doyan enggak? Doyan. Dipungut juga nenek-nenek sama aki-aki. Ya. Mungkin kalau kita bukan kelasan kita nenek-nenek gitu kan. Tapi bisa jadi enggak kelas aki-aki? Bisa jadi. Dili annahu ma min sakitatin illa walaha laqitatun. Sesuatu yang jatuh pasti ada yang mungut juga, ada yang mungut. Ya. Kita punya batu cincin, ya nggak berharga mungkin batu cincinnya, itu walaupun kita buang pasti ada yang mungut ya tuh batu cincin. Kata kita murahan batu cincinnya paling 10.000 nih, atau mungkin batu masakan, kalau kita buang itu ada yang pungut nggak? Ada juga yang pungut pasti. Nah perempuan gitu juga, sekalipun dikata kita kagak ada syahwat sama dia, ya pasti yang lain pasti punya syahwat, ya gitu. Ya. Ya. Jadi sekalipun meskipun mukrohan dipaksa, maka batal wudu kita, baik kita yang nyentuh ataupun dia yang disentuh, batal. Karena lamis, lamis wal malmus, yang nyentuh dan juga yang disentuh, batal. Ya. Lah bagaimana kalau ada mayit? Mayit udah kita wuduin, mayit udah kita wuduin, kita sentuh, batal apa enggak tuh? Kalau mayit, ya, maka mayitnya nggak batal. Kita yang hidup yang nyentuh mayit yang batal, gitu. Ulama kata lakin la yanqudu wudu'ul mayit, akan tetapi tidak batal wudunya si mayit. Ya. Jadi yang batal ini khosun bil hayyil lamis itu. Jadi kalau misalkan mayit ada istisna, ada mustathnayat, ada pengecualian. Ya, jadi yang nyentuh, kalau yang mayit itu yang nyentuh yang batal, yang disentuh mayitnya kagak apa? Enggak batal. La yanqud wudu'ul mayit, kagak batal wudu yang si mayit tadi, kecuali kita yang nyentuh tuh. Yang hidup kita batal, ya. Karena itu yang batal itu khusus buat yang hidup. Kalau emang dia hidup juga lah batal. Kita yang nyentuh batal, yang disentuh juga apa? Batal juga, ya. Karena yang namanya mayit itu sudah bebas peraturan. Udah nggak terkait peraturan lagi kalau mayit, ya. Karena kalau misalkan mayit kalau wuduin disentuh batal, wuduin lagi ngerepotin amil ntar. Jangan sentuh kata amilnya. Nah, batal nih. Nah, ya. Berarti amilnya Paul namanya. Kagak ngerti namanya amilnya itu. Ya. Repot kita setiap wudu pegang batal lagi. Repot ntar ya. Ya. Begitu. Lah bagaimana kalau seumpamanya kita ada keraguan,
Yang saya sentuh tadi rambut apa kulit ya? Tadi yang saya sentuh laki apa perempuan? Ragu kita. Ya. Bagaimana kalau ada keraguan yang kita sentuh itu tadi laki apa perempuan? Ragu kita. Tapi benar nyentuh, tapi ragu yang kita sentuh laki apa perempuan gitu. Bagaimana nih masalahnya jadinya? Ya. Maka dalam hal ini kalau ragu, afada bihi istiratut tayakkun. Ya. Enggak main dah kalau ragu. Di sini disyaratkan adalah yakin. Yakin bersentuhannya bertemunya dua kulit. Jadi harus benar-benar yakin. Kalau umpamanya kita ada keraguan, maka nggak ada pengaruhnya keraguan tadi. Kita ragu yang kita sentuh laki apa perempuan, kita ragu seperti itu, maka tidak ada asar, tidak ada pengaruh, nggak batal. Karena kenapa? Karena dalam hal ini harus ada istiratu tayakkun, harus ada syarat yakin, nggak boleh ada keraguan. Begitu ya. Tayakkun iltiqa'il basyaratain, harus ada keyakinan. Sedangkan al yakinu la yuzalu bisyak gitu. Keyakinan itu tidak bisa terbantahkan dengan adanya keraguan ya. Jadi harus yakin. Kalau ragu enggak, udah ya. Nggak main kalau ragu, udah nggak batal berarti ya. Begitu ya. Kabiraini yang keduanya adalah baik laki ataupun perempuan itu yang memang sudah dewasa ya, dewasa dia. Cuman yang dimaksud dewasa di sini kagak mesti baligh, nggak kudu baligh. Dalam hal ini yang disebut dengan kabirain, atau dalam istilah lainnya ibarat bikibarin gitu ya. Jadi dalam hal ini kabirain di sini nggak mesti dia sudah baligh, enggak. Jadi yang dimaksud bil kibar di sini adalah mayyustaha urfan ghaliban. Nggak mesti baligh, tapi yang kiranya kita ada syahwat sekalipun itu masih usia belum haid, belum baligh. Katakan tuh perempuan yang kita sentuh usia 8 tahun. Udah baligh belum? Belum. Tapi yustaha, kita ada syahwat. Cuman dengan syarat persyaratan normal. Ya, persyaratannya apa? Normal. Jadi kabirain di sini balagha haddas syahwati urfan. Yang keduanya baik laki ataupun perempuan sudah mencapai batasan syahwat. Apa tuh syahwat? Itu syahwat tadi itu kalau laki-laki intisaruz zakar, kalau perempuan ada mailul qalbi, kecenderungan hati kita sama dia itu ya. Jadi dalam hal ini meskipun dia belum apa? Belum baligh. Jadi pengertian batal itu bukan karena balighnya ya. Bukan karena balighnya di situ. Ya. Seperti kita lihat dia itu kalau kita pakai tabiat yang salim, yang normal, tabiat kita suka sama dia. Ada usia 8 tahun kan dia punya perawakannya bongsor. Ada gak bongsor tuh gede? Kayak emak-emak nih. Kita ngelihat dia seneng gak? Oh, sekalipun dia belum haid, sekalipun dia belum baligh, maka kalau kita sentuh dia hukumnya apa? Batal. Begitu. Sekalipun belum haid atau belum ada tanda-tanda baligh di situ, dia belum mimpi, ya, belum haid kayak gitu,
tetap batal kalau memang di situ sudah balagha haddas syahwati urfan, sudah mencapai batasan syahwat menurut uruf kebanyakan orang. Ada anak TK usia 4 tahun 5 tahun kita seneng, nah itu sih kurang normal, berarti kita namanya abnormal. Kayak ada di sini warung abnormal itu. Warung apa namanya? Warung abnormal itu. Saya lihat tuh jembatan tuh ada bacanya warung abnormal itu. Kurang normal berarti. Nah, kalau ada orang umpamanya 3 tahun udah didemenin ya, dia menurut tabiat yang sejahtera kan orang juga pada umumnya belum ada syahwat, dia doang itu beda sendiri. Berarti dia kurang apa? Kurang normal. Yang begitu kagak dipandang tuh, karena dia ada kelainan apa? Kurang normal orang begitu, jadi nggak dilihat yang begitu ya. Bila hailin ajnabiyaini, yang keduanya adalah orang lain, bukan siapa, bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan adik kita ya. Kalau istri kita batal, ya kan? Orang lain bukan istri kita, awalnya orang lain, dengan sebab kita akad aja ijab qabul itu kan, batal kita sama istri kita. Ya. Bila hailin, tanpa adanya dinding, tanpa adanya aling-aling yang bikin batal tuh. Tapi kalau ada dinding nggak batal. Ya. Illa zufran, kecuali kuku yang kita pegang. Kalau kita pegang nyentuh perempuan, yang kita sentuh kukunya nggak batal ya. Kita gandengan sama perempuan, kita sentuh cuman apa? Kukunya begini, nggak batal kalau kita pegang kukunya. Kalau kita sentuh kukunya nggak apa? Nggak batal ya. Ya. Zufran kukunya gitu. Au sya'ran, atau yang disentuh itu adalah apa? Ya. Sya'rannya, apanya? Rambutnya. Yang kita sentuh rambutnya, antum usap-usap bagaimana juga enggak batal. Kita pegangin rambut istri kita gitu. Kita uyel-uyel kayak gitu. Tapi kalau kena kulitnya sih batal enggak? Batal. Ini rambutnya yang enggak batal. Bulunya rambutnya yang enggak batal. Itu yang kita sentuh enggak batal. Ya. Au sinan, atau yang kita sentuh itu adalah sinan. Apa sinan? Gigi. Yang kita sentuh itu apa? Giginya. Enggak batal giginya. Giginya panjang ya. Berapa ya? 5 cm umpamanya. Giginya 5 cm gitu. Ya. Dia punya wudu, kita punya wudu, kita sentuh giginya, batal nggak? Nggak batal. Jadi ini minal mustathnayat, terbilang daripada yang dikecualikan di situ, ya. Itu nggak batal di situ, ya. Jadi ada perbedaan antara masun dengan lamsun, ya. Ada perbedaan tuh, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau masun yang batal itu yang menyentuh yang batal. Kayak kemarin nyentuh kemaluan depan atau belakang, ya. Yang nyentuh yang batal, yang disentuh enggak batal. Tapi kalau lamsun yang nyentuh batal, yang disentuh juga apa? Batal. Kalau masun itu khusus dengan kemarin nih, telapak tangan. Kalau kita memang nyentuh kemaluan depan dan belakang kita pakai ini. Pakai ini maksudnya yang seandai kata kita satukan, kita dempetin begini, itu nempel, ketutup. Nah, yang ketutup ini kalau kita rapetin, dia ketutup, nyentuh pakai ini maka batal. Kalau yang nggak ketutup, pakai pinggir-pinggir ini maka tidak apa?
batal. Atau kita nyentuhnya pakai ini, kemaluan kita, nggak batal. Gitu. Jadi ada beda ya. Nah, kalau masun tidak disyaratkan berbedanya jenis. Sekalipun satu jenis, laki-laki dengan laki-laki disentuh kemaluannya batal. Tapi kalau lamsun disyaratkan berbeda jenis. Kalau lamsun disyaratkan beda jenis, kudu laki-laki sama apa? Perempuan. Nah, kalau banci gimana banci? Nah, banci yang memang punya dua alat kelamin. Kalau kita sentuh dia, nggak batal dia. Nah, nyentuh perempuan dia, nggak batal juga. Karena bisa jadi dia perempuan, sama-sama perempuan. Disentuh sama laki-laki, nggak batal juga. Bisa jadi dia laki-laki. Yang batal bagaimana? Kita sentuh dua-duanya. Laki megang dia, perempuan megang dia, baru dia apa? Baru dia batal. Mau lari kemana dia tuh? Tuh kan? Cuman ini banci yang memang khunsanya muskil. Ingat tuh, khunsa muskil. Yang dari sononya punya dua alat apa? Alat kelamin. Laki punya, perempuan juga punya. Bukan yang tukang ngamen, bukan. Kalau yang tukang ngamen, laki perempuan? Laki. Ternyata pas masuk masjid dia sholat. Boleh gak jadi imam dia? Kita makmumnya laki, dia jadi imam boleh gak? Boleh, karena dia apa? Laki-laki. Kalau dia khunsa muskil jadi imam, boleh apa enggak? Kita makmum dia, kita makmum dia jadi imam, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Bisa jadi dia apa? Perempuan nggak boleh jadi imam, kecuali makmumnya apa? Perempuan juga. Turu-turu perempuan, khunsa muskil jadi imam, boleh nggak? Boleh. Karena bisa jadi emang dia juga perempuan juga, atau laki-laki ya boleh kan laki-laki jadi imam. Dia jadi bolehnya kalau memang dia turu-turu dia apa? Nah, perempuan dia jadi imam boleh. Tapi kalau makmumnya laki dia jadi imam nggak boleh, karena bisa jadi dia apa? Perempuan. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Udah. Yang bertanya silakan. Yang mau tanya silakan. Banyak banget ini. Silakan. Mertua nggak batal karena mahram kita. Mertua itu apa? Mertua nggak batal. Ya. Sekalipun anaknya udah kita cerai, tetap dia mertua kita sampai hari kiamat. Mertua kita nggak batal. Nggak batal jadinya. Iya, biarpun ada mantan, tapi nggak ada istilah mantan mertua. Adanya mantan apa? Kalau mantan istri ada, mantan mertua ente ayah. Ya. Mertua mamitoha baik, gitu kan. Ada lagi yang lain silakan. Bagaimana ijab kita terhadap mazhab yang kita yakini ijabnya? Mazhab kita menurut mazhab kemana? Dan mengapa ada mazhab kayak dan mazhab mana yang terbaik? Maksudnya ini Hanafi, Imam Maliki. Ketika ijabnya ngambil mazhab kemana, gimana cara ijabnya? Kita wajib mengambil salah satu mazhab, ya kan? Nah, adapun di sini sudah jadi mayoritas ulama kita. Kalau fikih ikutannya itu adalah mazhab Syafi'i. Semuanya nggak ada yang terbaik yang baik, semuanya sama. Semuanya sama. Mereka punya dalil, mereka punya argumen masing-masing yang bisa kita jadikan pegangan. Kita tinggal taklid, kita tinggal ikutin salah satu daripada mazhab 4 ini. Di luar itu pun ada mazhab lagi, tapi yang wajib kita ikutin salah satu daripada 4 mazhab ini. Nah, kenapa ada perbedaan? Nah, inilah ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat di situ adalah rahmat. Kalau nggak ada perbedaan seperti itu, ribet juga kita.
Contohnya begini, kita punya kaki ukuran 40, pakai sendal ukuran kakinya 40. Di semua toko ternyata kita cari 40, kita cari 40, semuanya ukurannya 40 umpamanya, pas banget buat kita kan. Tapi kira-kira ukuran kaki orang sama apa beda? Beda. Ada yang 37 ukuran kakinya, ada yang 45 ukuran kakinya. Kalau semua toko kita ubek-ubek, semua toko dari Jatinegara, Tanah Abang, mana lagi deh tuh, semua toko, semua pasar yang jualan sepatu ukurannya 40 semuanya. Lagi mana ukuran kaki kita yang bukan 40, bisa pakai apa enggak? Disitulah perbedaannya tuh. Jadi kita bisa pakai ini, kita pakai bisa ini, pakai ini bisa, pakai ini bisa. Nah, itu semuanya sudah dipertanggungjawabkan. Tinggal kita ikut taklid kemana yang kita ikutin. Kenapa kita wajib bertaklid? Karena kita nggak bisa ngebedah ilmu. Kudu kita ikutin salah satu daripada apa? Nah, nggak bisa kita kayak mereka tuh, ya, mustahid mutlak, nggak bisa kita. Jadi kita harus taklid salah satu daripada apa? Mereka. Kita jadi harus bermazhab gitu. Jadi ada yang tanggung jawab. Semuanya betul. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semuanya jago-jago. Jangan kita salahin mereka. Kita yang bodoh nih gitu. Nah, gitu jawabannya. Natural aja bisa gitu kan. Kayak kita Imam Syafi'i kayak gini, mayoritas kita udah Imam Syafi'i, mayoritas kita sudah Imam apa? Imam Syafi'i. Guru-guru kita Imam Syafi'i gitu kan, udah kita ikutin. Jadi mayoritas nih Indonesia banyakkan Syafi'i, kita ikutin. Guru-guru kita Imam Syafi'i, kita ikutin gitu. Tapi enaknya memang kita belajar semua mazhab juga, jadi enak, kagak gampang nyalahin, fleksibel juga ya. Tapi itu sekali lagi mayoritas negeri kita Indonesia adalah mazhab kita Imam Syafi'i. Satu ketika kita ada kesusahan, boleh taklid dengan imam yang lain. Seperti apa contohnya? Seperti kita niat apa? Niat puasa. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, setiap malam kudu niat. Karena setiap malam itu, setiap ibadah puasa sekarang sama besoknya lagi, itu ibadah mustaqillah, ibadah yang berbeda. Jadi setiap hari, tiap malamnya kita wajib niat. Tapi kita bisa taklid kepada Imam Malik, tapi tetap niat Imam Syafi'i kita pakai. Tiap malamnya kita pakai. Nah, di awal Ramadan kita bisa niat taklid kepada Imam Malik. Nah, kalau itu kita ucapin tuh, saya bertaklid kepada Imam Malik, niat puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi suatu saat, suatu ketika kita lupa niat, maka kita ada apa? Pernah taklid di malam pertama dengan Imam Malik. Itulah kemudahannya, enak buat kita. Jadinya seperti itu. Paham nih? Udah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bi annana qatarafna wa annana علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي وصحبي عداد صحبي والحمد لله للفتح والفتح الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع sebelumnya mohon maaf, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Bapak DKM kita yang sedang sakit ya. Ya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.